Kristus, senang bisa berjumpa sahabat semua dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang didasari dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 7 sampai 9. Terlebih dahulu kita berdoa. Mari. Ya Bapa, kami bersyukur atas bimbingan pemeliharaan-Mu dan kebesaran serta kasih-Mu yang tidak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu dalam pasang surut kehidupan kami selalu bersandar dan beriman kepada-Mu. Kami percaya bahwa hidup kami ada di tangan-Mu. Kami berdoa memohon kasih karunia-Mu di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Sahabat Kristus, inilah Ulangan pasal 6 ayat 7 sampai 9 demikian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Sahabat Kristus, kisah keluaran dari Mesir bagi bangsa Israel adalah kisah kebesaran dan keselamatan dari Dia bagi bangsa itu. Dari kisah itu umat Israel sungguh mengimani bahwa Tuhan Allah adalah sosok yang selalu menghendaki umatnya untuk mendapatkan kelepasan dan keselamatan. Kita juga dapat mengerti dari kisah itu bahwa ternyata tak mudah dan tak mulus umat Tuhan mengikut kehendaknya. Namun mereka yang tetap setia di tengah pasang surut pengembaraan hidup yang dipimpin Tuhan Allah melalui Musa pada waktu itu adalah mereka yang lalu melihat dan merasakan kebesaran dan kuasa serta keselamatan hidup dari Tuhan Allah. Dan itu semua menjadi nyata di hadapan mereka yang sudah tiba di tanah Kanaan. Bagi mereka, umat Allah yang sungguh mengalami dan melihat kebesaran dan kuasa kasih Tuhan Allah yang menyelamatkan umatnya, mereka rindu agar keturunan anak cucu mereka juga dapat memahami kebesaran kuasa dan cinta kasih Allah. Walau mereka tak hidup dan mengalami peristiwa yang sama anak cucu itu, namun keyakinan iman bahwa Tuhan Allah yang berkuasa dan mengasihi umat Tuhan diharapkan juga ada di dalam iman dan kepercayaan keturunan mereka itu. Ini menjadi lumrah kan ya Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sahabat Kristus sekalian. Barang siapa yang telah mengalami dan meyakini kebesaran dan kuasa kasih Allah, tentu saja mereka tak mau iman dan kepercayaan mereka itu hanya berhenti pada diri mereka sendiri. Mereka ingin agar semua itu juga dimiliki oleh keturunan mereka. Ini yang disebut bahwa umat Tuhan itu tentu memiliki kerinduan untuk mewariskan iman dan kepercayaan mereka bahwa kekuasaan dan keselamatan dari Tuhan Allah berlaku juga bagi anak cucu mereka. Perintah Tuhan dalam bacaan kita di atas agar umat mengajarkan kebesaran dan kuasa kasih Tuhan Allah berulang-ulang dimanapun dan kapanpun setiap ada kesempatan kepada semua keturunan mereka itu adalah perintah bagaimana umat dapat menyalurkan warisan iman dan kepercayaan mereka. Dikatakan berulang-ulang, jadi bukan hanya sekali saja dan dilakukan dimanapun, adalah sebuah bentuk pendidikan iman yang dilakukan secara konsisten dan
terus-menerus. Mereka yang dapat melakukannya adalah mereka yang sudah melihat kehadiran Tuhan Allah yang Maha Kuasa hadir dalam segala sesuatu dan setiap waktu. Mereka menyadari bahwa sungguhlah kehidupan yang mereka miliki kini itu adalah karena kuasa kasih Tuhan Allah sang pemilik kehidupan. Mereka sungguh-sungguh mengalami dan mengimani bahwa tidak ada yang dapat mereka sembunyikan atau mereka lepaskan dari kuasa dan kebesaran kasih Allah di dalam dunia ini. Nah, iman seperti ini adalah iman yang menghayati sedemikian rupa kehadiran Tuhan Allah yang mengisi segala ruang dan waktu dalam berbagai kesempatan hidup setiap umat yang percaya dan beriman kepadanya. Umat Tuhan itu mengimani bahwa ia dapat bersusah payah, bekerja, berjuang. Namun dalam kesemuanya itu, usaha dan perjuangannya diletakkan dalam kuasa dan kebesaran kasih Allah. Semua hasil usaha dan perjuangannya didasari hanya dapat berjalan dan terjadi dalam izin dan kasih-Nya kepada umatnya. Kepada mereka yang telah berusaha meyakini bahwa iman dalam kehidupan yang hadir dalam berbagai macam pengalaman dan bentuknya itu ada dalam kuasa dan kebesaran kasih Allah itu pun itu berlaku juga bagi mereka yang masih muda. Nah, oleh karena itulah mereka yang telah berusia lanjut lalu memiliki kerinduan besar agar generasi muda pun melihat dan mengimani kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Bukankah seperti para lanjut usia itu, mereka telah mengalami dan melihat bagaimana Tuhan Allah berkarya dalam liku-liku hidupnya, maka tentulah mereka juga menghendaki keturunan mereka pun dapat mengalami dan merasakannya juga. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, upaya untuk mewariskan iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan Allah adalah sebuah bentuk cinta mereka kepada anak cucunya. Mereka yang mencintai keturunannya akan mengajarkan berulang-ulang tentang iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan Allah yang mengasihi mereka. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak sahabat Kristus, sehubungan dengan Minggu Sengsara yang sedang kita peringati ini, maka kita juga terpanggil ya untuk mewariskan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan itu. Dunia adik atau anak-anak kita menyajikan jawaban instan melalui teknologi, sehingga kita yang hidup kini tertantang bagaimana menularkan keterbukaan penggunaan teknologi, dan namun bersamaan dengan itu kita juga dapat menggunakan teknologi bagi generasi muda untuk menemukan panggilan hidupnya di tengah dunia ciptaan Tuhan ini dan mengembangkan iman dan percayanya kepada Tuhan Allah dengan menggunakan teknologi. Jadi bermusuhan dengan teknologi di zaman ini kan tidak mungkin. Namun menggunakannya untuk menyebarkan kasih Tuhan Allah itu sangat mungkin. Kita memang perlu bersusah-susah untuk memahami dan menularkan iman percaya kita kepada Tuhan bagi generasi di zaman ini. Tetapi kita juga percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan Allah yang Maha Besar itu akan memperlengkapi kita. Nah, mulai saat ini dan selanjutnya kita akan menyatakan syukur kepada Tuhan Allah atas kuasa dan kebesaran kasih-Nya kepada kita. Lalu kita akan berusaha terus mewariskan iman kita kepada anak-anak, adik dan keturunan kita dalam segala kesempatan, agar mereka juga memahami dan melihat kuasa kebesaran dan kasih Tuhan Allah kepada mereka juga di zaman teknologi ini. Tuhan menyertai kita yang dengan tulus hati
mau mengabarkan kehadiran Allah bagi sekitar kita. Tuhan menolong. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa. Biarlah Engkau selalu memotivasi kami untuk menemukan berbagai macam cara dan kesempatan untuk mengabarkan berita kuasa dan kebesaran kasih Tuhan kepada adik, anak-anak, dan keturunan kami. Tuhan menolong. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang sedang menghadapi tantangan untuk berhadapan dengan anak-anak mereka, adik, ataupun dunia pelayanan mereka. Tuhan, hikmat dan kasih karunia-Mu kiranya terus bersama dengan mereka. Tolonglah mereka. Kami berdoa untuk setiap orang yang terpanggil untuk melakukan pendidikan iman Kristen kepada setiap orang yang ada di sekitarnya. Tuhan, tolonglah, kasih karunia-Mu, hikmat-Mu juga melingkupi mereka. Inilah doa kami, sempurnakanlah. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, para muda dan para anak sahabat Kristus. Tuhan memberkati.